Halo semuanya, selamat datang di channel Andre Volvanco. Dan di depan kalian di sini sudah ada satu buah deck kartu, dan ini kartunya sangat unik ya. Tidak seperti kartu-kartu bicycle atau taliho atau kartu-kartu reguler lainnya. Jadi di sini jatuhnya ini adalah kartu remi custom ya. Dan di sini yang saya akan review kartunya sesuai yang kalian bisa lihat ya, Detektif Conan. Jadi saya ini adalah orang yang suka banget sama anime atau kartun Detektif Conan. Sebenarnya saya nggak terlalu suka nonton kartun sebenarnya, ya kartun tertentu aja sih. Tapi kalau untuk anime favorit saya nomor satu ini Detektif Conan. Dan ini saya dikasih sama salah satu temen saya, namanya Andre Lionel. By the way, terima kasih karena katanya dia sih ini kartu spesial apa ya, semacam gift lah atau kado gitu kan, karena saya habis tunangan. Jadi ini kado tunangan katanya gitu ya. Jadi dia tahu sih kalau saya itu fansnya Detektif Conan kayak gitu. Jadi ini kartunya seperti ini ya. Jadi ini bukan unboxing ya, jadi ini tuh review aja kartunya tuh kayak gimana, karena udah di unboxing duluan sama Andre Lionel ya. Tapi nggak apa-apa, kartunya masih baru sih, masih bagus. Saya udah cobain dikit-dikit lah ya. Dan ini saya mau tunjukin ke kalian kartunya seperti apa. By the way, ini kalau nggak salah Detektif Conan ini ada beberapa ini ya, beberapa seri atau beberapa deck. Jadi nggak seperti ini aja. Jadi ada banyak kartunya gitu. Ada beberapa seri gitu. Nah, yang dikasih sama Ko Andre itu yang ini cuy, yang ada gambar Conannya. Seperti ini ya. Kita mulai dari boxnya dulu ya. Boxnya seperti ini. Kartunya ada gambar Conan Edogawa sebagai main character atau karakter utamanya. Tulisannya Detektif Conan. Terus ini bahasa Jepang, aku nggak tahu ini nama artinya apa. Mungkin Detektif Conan gitu ya, atau apa, aku juga nggak tahu karena nggak bisa bahasa Jepang. Ya, di sini ada tulisannya playing cards atau kartu remi. Terus di samping sini ada Detektif Conan playing cards. Di sini ada gambar Conan, gambar konyolnya atau gambar lucunya ya, seperti ini. Terus di sini di bawah ada tulisannya Conan playing cards, dibuat tahun 2020, distributed by TCC Playing Cards Company. Jadi TCC Playing Card Company itu kalau nggak salah dia produksi Taiwan atau Cina, sorry saya lupa. Ya sekitar situlah, antara Taiwan atau Cina, saya lupa. Seperti itu. Dan ini ada tulisannya Detektif Conan seperti ini, dan ini ada bahasa Jepang gitulah. Mungkin teman-teman yang bisa bahasa Jepang bisa diartikan ya, bisa tulis di kolom komentar ini artinya apa, soalnya saya nggak bisa bahasa Jepang ya. Seperti ini. Terus belakangnya seperti ini, tulisannya Detektif Conan, dan ada siluet Conan gini di dalam kayak bentuk kunci gitu ya, gembok kayak gini. Terus ini ada tulisannya Gosho Aoyama selaku ini ya, pembuat Detektif Conan-nya, Gosho Aoyama. 1996 ini adalah pertama kali diproduksinya Detektif Conan, tahun 96. 2020 ini adalah tahun pembuatan kartunya ini, di tahun 2020 sesuai dengan ini ya, kode produksi, tahun produksinya. Nah, ini 2020 ya. Terus ada Shogakukan. Aduh, ini aku nggak terlalu tahu ya, mungkin ini daerah di mana tempat produksinya Conan gitu ya. Kalau ini saya nggak terlalu tahu ini. Ya pokoknya beginilah ya. Oke, dan di sini di seal-nya ada sebenarnya ini tuh nomor urut produksi ya. Biasanya tuh berapa per berapa, biasanya kalau misalkan 2000 deck gitu kan, terus kita dapat urutan ke berapa biasanya gitu. Tapi ini 0 gini doang ya. Seperti ini. Dan ini seal-nya atau segelnya gambarnya Conan seperti ini ya. Oh ya, di atas ini ada tulisannya lagi Detektif Conan. Oke, langsung saja kita buka decknya. Ini meskipun udah dibuka, udah di unboxing sama Ko Andre, tapi ini kartunya udah saya urutin ya. Ini seperti ini tampilan belakang kartunya. Detektif Conan seperti ini, jadi sama kayak decknya seperti ini ya, sama.
Oke, kita ke face-nya. Nah, di sini ada joker. Kita dapat 2 joker seperti kartu-kartu pada umumnya ya. Jokernya ada 2. Joker yang pertama ini ada Fairmouth namanya. Fairmouth ini salah satu anggota organisasi hitam gitu ya. Jadi di Conan itu ada kayak mafia gitu. Sebuah mafia itu namanya organisasi hitam. Nah, ini salah satu anggotanya namanya Fairmouth. Seperti ini ya jokernya. Joker yang pertama Fairmouth. Terus ini kalau siluet orang ini tuh kalau di Conan itu sebenarnya itu kayak tersangka gitu kan. Misalkan ada tersangka pembunuhan atau tersangka pencurian atau apa gitu. Jadi kan identitasnya itu tidak langsung diperlihatkan gitu. Jadi suspeknya atau tersangkanya itu diperlihatkan siluet hitam seperti ini coy. Ya. Oke, jadi jokernya kita singkirin dulu. Kita ke askopnya dulu. Nah, ini askopnya ini gambar ini ya, lencana detektif. Nah, jadi di Conan itu ada lencana detektif atau semacam apa sih namanya, kayak HT gitu ya, kayak pemancar gitu biar bisa komunikasi sama anggota detektif yang lain. Jadi ini tuh buatan Profesor Agasa gitu, Agasa Hakase. Itu tuh dia membuat semacam pemancar ini ya, semacam komunikator gitu. Dan ini diperuntukkan untuk awalnya untuk Conan dan juga detektif cilik gitu ya. Jadi ada Conan, ada Haibara, terus ada Genta, ada Ayumi, ada Mitsuhiko. Nah, itu mereka membuat salah satu grup detektif kecil gitu ya, detektif cilik. Nah, ini tuh seperti ini untuk alat komunikasinya. Ya, askopnya seperti ini. Dan 2 skopnya, nah 2 skopnya ini adalah topinya Heiji Hattori. Heiji Hattori itu salah satu apa ya, detektif juga di Conan. Dia tuh sahabat sekaligus rivalnya ini Shinichi Kudo. Nah, dia dari barat, dari Osaka. Kalau Shinichi Kudo kan dia tuh dari timur, dari Tokyo gitu. Nah, terus next untuk yang 3 skop normal ya, tidak ada kayak gambar apa-apa gitu ya. 3 skop, 4 skopnya juga normal. Terus ini 5 skop ini ada kayak semacam tali yang untuk ini ya, Conan itu kan pakai kayak semacam seragam gitu ya. Nah, itu kayak ditaliin di seragamnya seperti ini. Nah, tali seragam gitu deh. Saya juga kurang tahu ini namanya apa gitu ya. Dan ini tuh bisa ini ya, untuk biasanya untuk menahan sesuatu yang berat. Biasanya tuh contoh dulu tuh pernah ada di seri filmnya gitu kan, waktu Conan itu memunculkan bola raksasa gitu kan, dan ini tuh untuk menahan bolanya seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah. Karena ini buatan Profesor Agasa itu bisa dimodif atau digunakan dengan unik ya, aneh-aneh lah gitu pokoknya. Dan ini 6 skop ya, normal, 7 skop normal, dan ini 8 skop seperti ini. Ini ada kacamata pengintainya Conan. Nah, ini untuk ngelacak gitu ya, untuk ngelacak di mana posisi ininya berada kayak tersangka. Jadi dia tuh masang penyadap gitu. Nah, itu bisa disadap pakai kacamata penyadap ini cuy. Seperti itu. 9 skop normal, 10 skop normal. Nah, ini Heiji Hattori. Jack skopnya di sini Heiji Hattori yang tadi saya bilang gitu ya. Ini tuh sahabat sekaligus rivalnya Shinichi Kudo gitu. Nah, dia ini kan topinya ke depan gitu ya. Kalau topinya ke depan itu tuh kasusnya sedang berjalan atau ada kasus yang sedang berlangsung gitu yang harus dipecahkan oleh Heiji Hattori. Nah, kalau misalkan Heiji Hattori sudah memecahkan kasusnya, itu topinya diarahin ke belakang gitu cuy. Terus ini Queen Scope. Queen Scope ini mamanya Shinichi Kudo. Aduh, ini namanya siapa ya, mamanya aku lupa. Ya ginilah pokoknya mamanya Shinichi Kudo. Terus ini Shinichi Kudo sendiri, King Scope ya. Oke, lanjut. Asatinya seperti ini ya. Asatinya gambar siluet Conan gini. Terus 2 hatinya normal, 3 hatinya normal, 4 hati normal, 5 hati. Nah, 5 hati ini ada sepatunya Conan. Nah, sepatunya ini tuh unik. Jadi sepatunya tuh kalau jadi semacam ada tombol gitu ya. Kalau tombolnya diklik itu
dia tuh nendang bolanya tuh bisa powernya tuh berkali-kali lipat cuy, jadi bisa melumpuhkan tersangka seperti itu. Terus ini 6 hati, ini semacam coffee shop, kayaknya coffee shop yang di bawahnya apartemennya Kogoro Mori kalau nggak salah, atau mungkin coffee shop lain, saya juga lupa ya. Terus ini ada 7 hati normal, 8 hati normal, 9 hati normal, 10 hati normal. Jack hatinya di sini ada Detektif Conan sendiri sebagai karakter utama. Queen hati ada Ranmori. Ranmori ini adalah anak dari Detektif Kogoro Mori, dan sekaligus dia itu teman masa kecilnya Shinichi Kudo, atau mungkin bisa dibilang pacarnya kali ya. Kayak gitu ya, Ranmori, dan ini Kogoro Mori atau Kogoro tidur ya, tadi si bapaknya, ini bapaknya Ranmori, Kogoro Mori atau Nemuri no Kogoro ya, itu bahasa Jepangnya, si Kogoro tidur. Karena Kogoro Mori ini kalau memecahkan kasus atau menyampaikan deduksi itu harus dibius dulu sama Conan, kayak gitu cuy. Oke, lanjut ke Askriting. Askritingnya di sini ada kacamatanya Kaito Kid atau si pencuri ya, Kaito Kid si pencuri seperti ini. Terus 2 kritingnya normal, 3 kriting normal, 4 kriting. Di sini ada topinya Kaito Kid, karena Kaito Kid ini selain pencuri, dia itu bisa dibilang sebagai pesulap juga, karena dia tuh mencuri sesuatu itu diselingin sama sulap cuy, keren dia tuh. Terus ini 5 kriting normal, 6 kriting normal, 7 kriting normal, 8 kriting normal, 9 kriting. Di sini ada senjatanya si Kaito Kid. Nah, ini pistolnya Kaito Kid. Kalau nggak salah ini pistolnya tuh cuma ngeluarin kartu cuy. Jadi bukan peluru. Kalau seingat saya gitu sih. Jadi cuma ngeluarin kartu gitu. 10 kriting. Nah, 10 kritingnya ini ada lambangnya Kaito Kid. Nah, Kaito Kid itu kalau sebelum melancarkan aksi pencuriannya, dia tuh selalu memberikan kode gitu kan, memberikan kode atau semacam peringatan gitu kepada orang-orang. Jadi dia tuh nulis di kartu gitu, tulis di kartu, dia tuh akan muncul jam berapa, di mana, kayak ngasih clue gitu ya, atau petunjuk. Nah, itu ada pasti di bawahnya itu ada ini lambangnya Kaito Kid gitu cuy. Nah, ini dia Kaito Kid. Jack kritingnya Kaito Kid ya. Nah, ini tadi topinya, dan ini pistolnya tadi yang ngeluarin kartu. Terus Queen kriting ini namanya Sera Masumi. Nah, Sera Masumi itu kalau nggak salah dia tuh temen SMA-nya Ran sama Sonoko kalau nggak salah dia tuh. Seperti ini. Terus, nah ini King kritingnya ini Shuichi Akai namanya. Shuichi Akai dia itu salah satu anggota FBI dan seorang sniper yang sangat lihai. Dia tuh seorang sniper yang bisa apa ya, dia tuh aimnya itu atau targetnya tuh, target locknya dia tuh hampir sempurna gitu cuy, keren dia tuh. Terus ini Aswajik. Nah, kita ke Wajik ya. Aswajik di sini ada kupu-kupu, dasi kupu-kupu ya, pengubah suara gitu. Jadi kalau Conan waktu tadi tuh ngebius Kogoro Mori sampai tidur, nah itu kan sebenarnya menyampaikan deduksinya Detektif Conan. Nah, dia tuh merubah suaranya tuh menjadi Kogoro Mori. Nah, dengan bantuan dasi kupu-kupu ini bro ya. 2 wajiknya normal, 3 wajik. Nah, 3 wajik ini di sini skateboardnya atau kendaraannya Detektif Conan, buatan Profesor Agasa juga. 4 wajik normal, 5 wajik normal. Nah, 6 wajik ini itu kapsul atau obat, tapi kalau menurut saya ini lebih tepatnya racun sebenarnya. Karena kapsul ini tuh atau obat ini yang membuat Shinichi Kudo itu menyusut tubuhnya menjadi kecil, menjadi Detektif Conan seperti itu. Ini namanya APTX 4869. APTX itu kepanjangannya apotoksin gitu. Apotoksin. Jadi ada toksin-toksinnya. Jadi mungkin itu ya semacam unsur racun kayaknya itu. Jadi kalau menurut saya ini daripada obat atau kapsul lebih cocok dibilang racun sih sebenarnya ini ya. Seperti ini ya. 7 wajik normal, 8 wajik normal, 9 wajik normal, 10 wajik. Nah, ini adalah jam tangan pembius. Jadi kalau membius Kogoro Mori sampai tidur ini pakai ini cuy alatnya. Jam tangan, tapi ini tuh ada jarum pembiusnya gitu. Jadi dibius sama
Conan gitu kan, dibius ke Kogoro Mori sampai tidur gitu ya. Terus ini Jack wajiknya ini namanya Barbon. Saya lupa ini nama aslinya siapa, pokoknya namanya tuh Barbon gitu ya. Nama panggilannya gitu, nama panggungnya gitu ya. Barbon ini kalau nggak salah salah satu atau mantan organisasi hitam kalau nggak salah ya. Terus ini Queen Wajik. Nah, Queen Wajik ini Haibara, Ai Haibara, atau nama aslinya tuh Miyano Shiho, dan dia ini salah satu mantan anggota organisasi hitam juga. Dia tuh nama aslinya tuh kan Miyano Shiho, atau kode namanya tuh Sherry kalau nggak salah ya, Sherry seperti ini. Dan Haibara ini menyusut juga menjadi kecil seperti ini karena dia tuh kabur dari organisasi hitam cuy. Waktu itu kalau nggak salah dia tuh berkhianat atau apa gitu ya. Jadinya dia tuh ditahan di penjara gitu, di borgol. Nah, untuk kabur dia tuh terpaksa meminum ini ya yang saya bilang tadi, racun ya. Racun yang mana itu sebenarnya buatannya dia sendiri. Jadi racun atau obat ini yang bikin itu si Sherry ini coy. Dan dia tuh meminum kapsul ini, jadinya menyusut menjadi kecil seperti ini, sama seperti Conan gitu ya. Jadi alhasil dia bisa kabur gitu. Nah, terus yang terakhir di sini King Wajik ini adalah ketuanya organisasi hitam, namanya Jin. Nah, tulisannya GIN, Jin. Jadi dia ini itu pemimpin organisasi hitam, dia tuh kejam banget cuy. Dia tuh bahkan tidak segan-segan membunuh musuh-musuhnya gitu, yang mungkin kontra sama dia tuh bisa dibunuh gitu. Dia tidak segan-segan, jadi dia itu bisa dibilang pembunuh berdarah dingin sebenarnya. Tampilannya keren sih, tapi dia jahat cuy. Oke ya, jadi seperti itu ya kartu Detektif Conan nih. Sebenarnya kalau kartu ini tuh dibuat main juga sayang banget ya, karena ini tuh kartu buat untuk dilihat doang ya. Kayak dilihat face-nya gini, keren, bagus, lucu, seperti ini ya. Ya kalau dibuat main ya sesekali aja sih nggak masalah sih sebenarnya. Dan kalau untuk handling ya sebenarnya enak-enak aja sih. Untuk handling, dibuat fanning itu juga enak sih sebenarnya kartunya. Masih licin, masih baru juga sebenarnya. Ya, kartunya enak kok. Dan untuk dibuat cardistry otomatis juga pasti enak ya kartunya, karena masih baru juga, masih licin, masih halus gitu ya. Jadi enak-enak aja sih harusnya untuk dibuat beberapa move cardistry. Kalau untuk main sulap sebenarnya ya bisa aja sih main sulap pakai kartu ini ya. Tapi ya itu kayak sayang aja gitu kalau untuk dibuat main sulap gitu ya. Oke, jadi mungkin ya segitu aja sih untuk review kartu Detektif Conan kali ini. Ya, seperti ini kartunya. Bagus sih kalau menurut saya, karena dikasih juga kan. Jadi bagus-bagus aja sih. Oke, jadi kurang lebih segitu dulu aja review kartu Detektif Conan kali ini. Kalau kalian ingin bertukar pendapat boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share, dan kalau ingin update selalu dengan channel saya silahkan subscribe. Dan ya segitu dulu aja. Nama saya Andre Valvanco. Saya ucapkan terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan see you on the next video. Goodbye.